Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait sistem teknologi acara televisi. Ini kami akan memperkenalkan diri kami. Saya sendiri Naufal Faldi Ramdhani. Saya Sekara Yuwidianing Tias. Saya Melisa Wirda Nurwayudi. Saya Putri Anggun Nur Fadila. Saya Sagita Divaura Putri. Saya Sultanur Rahmat Hussein. Saya Kevin Moreno Raffi Muhammad. Oke, jadi kita langsung masuk ke apa aja nih topik yang bakal dibicarakan di presentasi kali ini. Yang pertama adalah ada pengantar sistem teknologi dalam acara televisi. Yang kedua, komponen utama sistem teknologi televisi. Yang ketiga, evolusi teknologi televisi dari analog ke digital. Yang keempat, teknologi televisi modern. Ada IPTV, streaming, dan OTT. Yang kelima, sistem audio dalam produksi acara televisi. Yang keenam, masa depan teknologi televisi. Dan yang terakhir, regulasi dan etika dalam teknologi televisi. Oke, langsung ke materi selanjutnya yaitu ada pengantar sistem teknologi dalam acara televisi. Definisi sistem teknologi acara televisi sendiri itu adalah teknologi acara televisi melibatkan penggunaan peralatan elektronik dan digital untuk produksi, penyiaran, dan penerimaan program televisi. Lalu ada pula sejarah perkembangan teknologi televisi. Nah, di sini ada salah satu perkembangan yang sangat berdampak besar pada acara konten yang diproduksi, distribusi, dan dikonsumsi, yaitu perkembangan dari televisi analog ke televisi digital. Oke, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu komponen utama sistem teknologi televisi. Dan di sana ada 3 poin. Yang pertama itu ada kamera dan peralatan produksi. Yang biasanya digunakan yaitu berbagai jenis kamera seperti studi, ENG, DSLR, dan juga perangkat pencahayaan, mikrofon yang biasanya digunakan dalam pembuatan acara televisi. Yang poin kedua yaitu ada sistem penyutingan atau editing. Eh, dalam hal ini digunakannya yaitu perangkat lunak seperti Adobe Premiere, Final Cut Pro, dan Avid yang digunakan dalam mengedit rekaman untuk menghasilkan episode yang siap tayang. Proses editing itu biasanya meliputi pemotongan, penggabungan adegan, penambahan efek visual, dan pengolahan suara. Yang poin ketiga yaitu ada sistem penyiaran dan transmisi, yaitu teknologi yang memungkinkan pengiriman sinyal dari studio ke pemirsa di rumah, seperti frekuensi radio, satelit, kabel, dan teknologi IPTV atau Internet Protocol Television. Baik, selanjutnya. Ya, saya akan menyampaikan materi ketiga yaitu perbedaan teknologi analog dan digital. Teknologi televisi analog menggunakan sinyal frekuensi radio untuk transmisi, sedangkan televisi digital menggunakan kode biner yang lebih efisien dan menghasilkan kualitas gambar yang lebih baik. Evolusi teknologi televisi dari analog ke digital mencakup beberapa langkah penting. Yang pertama, televisi analog menggunakan sinyal kontinu untuk mentransmisikan gambar dan suara. Kualitasnya terbatas dan lebih rentan terhadap gangguan. Yang kedua, peralihan ke digital. Mulai di akhir tahun 1990-an, banyak negara mengembangkan standar digital. Sinyal digital menawarkan kualitas gambar dan suara yang lebih baik serta kemampuan untuk menyampaikan lebih banyak saluran dalam bandwidth yang sama. Yang ketiga, televisi HD dan 4K. Dengan digitalisasi, muncul format resolusi tinggi dan ultra tinggi, meningkatkan pengalaman menonton secara signifikan. Yang keempat, TV pintar. Integrasi internet ke dalam televisi memungkinkan streaming, aplikasi, dan konten on demand. Yang kelima, siaran televisi digital. Siaran terestrial digital atau digital terrestrial television atau DDT adalah penyiaran televisi yang menggunakan gelombang radio untuk mentransmisikan konten televisi ke rumah dalam format digital.
Siaran ini memiliki beberapa kelebihan dibanding siaran televisi analog, seperti kualitas video dan audio yang lebih baik, tidak ada gambar hantu dan gangguan, serta gratis untuk ditonton. Terima kasih. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya adalah teknologi televisi modern. Ada 3, yaitu IPTV, streaming, dan OTT. IPTV sendiri adalah Internet Protocol Television. Ini adalah cara konten televisi yang dikirimkan melalui internet dengan menggunakan protokol IP, memberikan kontrol lebih kepada pemirsa melalui fitur on demand. Yang kedua adalah over the top dan layanan streaming. Ini adalah platform seperti Netflix, Disney Plus, dan YouTube yang menggunakan internet untuk mendistribusikan konten tanpa melibatkan penyedia layanan kabel atau satelit tradisional. Lalu yang terakhir adalah Smart TV dan konvergensi teknologi. Integrasi televisi dengan internet dan perangkat pintar lainnya seperti smartphone dan tablet memungkinkan interaktivitas dan pengalaman menonton yang lebih personal. Lalu selanjutnya. Selanjutnya, sistem audio dalam produksi acara televisi. Ada 2, teknologi suara dalam televisi. Sistem suara surround, teknologi mikrofon, dan penggunaan efek suara untuk meningkatkan kualitas produksi. Yang poin kedua adalah mixing dan mastering audio. Proses penyusunan ulang suara yang direkam untuk memastikan keseimbangan yang tepat antara dialog, efek suara, dan musik dalam sebuah episode. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dapat kopi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang masa depan teknologi televisi. Dengan adanya perkembangan teknologi, maka televisi juga mengalami perkembangan. Jadi di masa depan nanti, televisi kemungkinan akan ditandai dengan beberapa tren utama, seperti televisi 8K dan juga beyond. Nah, televisi 8K ini memiliki resolusi yang lebih tinggi dan menawarkan kualitas gambar yang lebih tajam dan detail. Jadi dengan adanya kualitas gambar yang lebih unggul ini, penonton dapat merasakan keterlibatannya dari konten yang sedang ditayangkan di televisi. Nah, juga beyond yang menjanjikan perkembangan dan inovasi yang lebih dari bentuk televisi tradisional, seperti virtual reality dan augmented reality yang dapat mengubah cara kita menikmati konten di televisi dengan pengalaman yang lebih imersif, di mana kita akan merasakan seolah-olah benar berada di dalam acara tersebut. Sehingga siapapun yang menggunakan teknologi VR dan AR ini dapat merasakan dan berinteraksi dengan dunia digital seolah-olah adalah nyata. Contoh dari VR itu seperti streaming acara langsung di beberapa platform, sehingga penonton merasa seolah-olah berada di acara tersebut. Baik, berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang regulasi dan etika dalam teknologi televisi. Regulasi penyiaran adalah seperangkat aturan dan kebijakan untuk mengontrol dan mengawasi penyiaran televisi. Etika dalam penyiaran ialah prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku penyiaran, produser, dan lembaga penyiaran dalam menyampaikan informasi kepada publik. Regulasi penyiaran dibagi dalam beberapa poin, yaitu 1. Izin penyiaran. Setiap lembaga penyiaran harus memiliki izin dari Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI untuk beroperasi. Nomor 2, konten dan etika. Penyiaran harus mematuhi pedoman isi siaran yang mencakup norma kesusilaan, perlindungan anak, serta tidak menyiarkan konten yang merugikan masyarakat. Nomor 3, kualitas siaran. Ada standar khusus yang harus dipenuhi, termasuk kualitas audio dan video, serta kepatuhan terhadap siaran digital. Nomor 4, dukungan lokal.
Lembaga penyiaran diwajibkan untuk menyiarkan konten lokal dan mendukung kebudayaan nasional. Nomor 5, iklan dan periklanan. Regulasi mengenai waktu tayang iklan, isi iklan, dan perlindungan konsumen juga diatur untuk menghindari iklan yang menyesatkan. Nomor 6, hak cipta. Perlindungan hak cipta dan penghindaran pelanggaran hak kekayaan intelektual menjadi perhatian utama dalam penyiaran. Nomor 7, penanganan isu sensitif. Ada regulasi khusus untuk penanganan isu-isu seperti SARA atau suku, ras, agama, dan antar golongan dan kekerasan. Poin kedua yaitu etika dalam penyiaran. Etika dalam penyiaran yaitu 1, kebenaran dan akurasi. Penyiaran harus menyajikan informasi yang benar dan dapat dipercaya menghindari penyebaran berita palsu. Nomor 2, keadilan dan objektivitas. Menyajikan berbagai sudut pandang secara adil, tanpa bias, dan memberikan kesempatan bagi semua pihak untuk menyampaikan pendapatnya. Nomor 3 adalah responsibilitas sosial. Mengedukasi dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat serta mempertimbangkan dampak dari konten yang disiarkan. Nomor 4, penghormatan terhadap privasi. Menghindari pelanggaran privasi individu, terutama dalam laporan berita yang sensitif. Nomor 5, konten yang layak, yaitu menghindari penyebaran konten yang mengandung kekerasan, pornografi, atau hal-hal yang dapat merugikan masyarakat. Nomor 6, transparansi, yaitu mengungkap sumber informasi dan konflik kepentingan yang mungkin ada. Nomor 7, penghormatan terhadap hak cipta. Mematuhi hukum yang berlaku terkait dengan hak cipta dan penggunaan materi pihak ketiga. Nomor 8, kesadaran budaya. Mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan norma masyarakat yang beragam. Sekian dari saya, akan ditutup oleh teman saya. Oke, jadi di sini karena kita mempresentasikan materi kita melalui record Zoom, jadi kita akan skip sesi diskusi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah presentasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.